Anda masih mengikuti KI Perspektif bersama saya Iksan Anugrah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal ini termuat dalam putusan MK nomor 65 yang dibacakan pada Selasa, 15 Agustus 2023 lalu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi pendapat, tapi sebelumnya, sore hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Supriyono selaku Ketua PGRI. Selamat sore Pak Supriyono. Selamat sore, Mas Iksan. Salam sehat Pak Supriyono. Alhamdulillah, Oke, pendengar Mas. siap. Mohon maaf nih Pak, sepertinya ini jaringan lagi agak sedikit trouble sore ini ya Pak ya. Cuaca di sana gimana Pak? Ya, sedikit mendung. Sedikit mendung ya? Sedikit mendung. Baik. Iya, Tapi iya. suasana hati nggak mendung ya Pak Supriyono ya? Ya, mudah-mudahan sama dengan penyiarnya. Oke. Gembira selalu. Amin. Baik, nah Pak Supriyono, ini kan MK sudah mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan. Sebagai Ketua PGRI Jember, bagaimana tanggapannya nih Pak? Ya, meskipun belum membaca tuntas, sudah masalah ini tentunya kita tidak sepakat ya. Artinya dengan keputusan itu tidak sepakat, alasannya begini. Karena di sekolah itu bukan kita lihat sebagai gedung semata gitu ya. Tapi di sekolah itu yang jelas ada siswa, ada guru, ada wali siswa, dan ada yang lain-lain. Kaitannya dengan guru. Ini di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, juga PP 53 Tahun 2010, guru itu dilarang kelas untuk ya ikut di dalam politik praktis ya. Ketika keputusan MK memberikan atau membolehkan fasilitas sekolah dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye meskipun tanpa atribut, saya yakin akan berakibat nanti konflik of interest yang jelas ada. Karena guru-guru itu pun meskipun mereka tidak boleh berpolitik praktis, tapi saya yakin di dalam hati mereka masing-masing itu pasti ada kecenderungan ke salah satu partai kontestan peserta pemilu, atau juga calon presiden, wakil presiden gitu ya, atau juga kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati. Itu pasti ada kecenderungan lah. Ketika kecenderungan ini kemudian dipicu dengan adanya kesempatan kontestan pemilu untuk boleh melakukan kampanye di lembaga sekolah, yang jelas saya yakin kita ingin mestinya kondusivitas sekolah itu harus terjaga. Ketika ada kepentingan politik yang saling berbeda, maka yang jelas konflik-konflik di sekolah itu akan terjadi. Dan jika ini terjadi, tentunya sangat berpengaruh kepada proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Nah, karena itulah menurut saya, meskipun keputusan MK sudah mempertimbangkan berbagai hal, yang jelas ini tidak kontraproduktif bagi penyelenggaraan pendidikan. Karena kalau sudah masuk ke wilayah politik praktis, yang jelas di sana ada kepentingan lah. Sementara guru-guru itu adalah tidak tentunya meskipun tidak boleh secara eksplisit memilih partai atau memilih calon presiden atau calon bupati, tetapi yang jelas mereka punya kecenderungan. Nah, inilah yang menyebabkan konflik di sekolah, yang nantinya juga akan membuat situasi sekolah tidak kondusif dan kembali kepada seperti sejarah di zaman Orde Lama. Sehingga guru-guru itu ya menjadi berkelompok. Ini menjadi persoalan, saya pikir gitu. Baik. Tapi sejauh ini Pak, ketika MK sudah mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan, apakah sudah ditemukan ada bentuk-bentuk kampanye Pak yang masuk di sekolah-sekolah? Ya. Sejauh ini belum ada partai ataupun calon legislator ya yang datang ke sekolah tentunya
sepengetahuan saya, dan biasanya teman-teman itu akan menyampaikan ke kita kalau misalnya ada kunjungan dari calon legislator atau calon anggota DPR, DPRD ke satu sekolah gitu ya. Baik. Karena memang guru-guru ini sepertinya frustasi gitu, karena persoalan lama ini luar biasa ketika guru mengecat gitu aja kan sudah jadi problem. Oke. Makanya saya pikir ya sebaiknya janganlah kalau memang itu bisa ditinjau ulang keputusan MK meskipun itu bersifat final gitu ya. Baik. Kalau tadi dari sisi guru, Pak, sedangkan di sekolah, khususnya mungkin untuk SMA ya, Pak ya, ada pelajar yang sudah cukup umur, Pak. Mereka sudah cukup umur untuk memilih. Bagaimana pendapat Pak Supriyono? Lah ini pun juga begitu ya, karena apapun dengan pilihan yang berbeda yang jelas ya. Oke, kita berbicara demokratisasi, tetapi kan tidak harus di lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah ini diharapkan kondusif, sehingga proses di sekolah itu menjadi lancar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ya pada akhirnya. Dengan adanya ada kebebasan dari masing-masing partai politik ataupun calon bupati ataupun calon kepala daerah yang lain masuk di sekolah, ini pun juga kondusif akan terganggu gitu. Padahal proses pendidikan itu ya tentunya butuh situasi yang kondusif gitu. Ketika di dalamnya sudah ada friksi-friksi atau perpecahan, ini menjadi tidak bagus. Itu dari sisi apa yang sudah pernah kita lakukan, proses-proses di sekolah itu seperti itu. Karena apa? Gurunya saja sudah dilarang keras untuk mengikuti kegiatan politik oleh peraturan perundang-undangan gitu. Nah, sementara sekarang lembaganya yang sebagai tempat mereka bekerja diberikan kebebasan untuk menerima siapapun. Itu makanya saya pikir ini ya katakanlah keputusan hukum ini perlu ditinjau, saya pikir seperti itu. Oke, ada yang berpendapat bahwa ini kesempatan untuk memperkenalkan kepada para siswa ya Pak ya, untuk mereka bisa memahami bagaimana politik. Memilih ya betul politik. Kalau dari sudut pandang Pak Supriyono gimana nih menanggapi pendapat yang seperti ini? Jadi begini, di sekolah itu sudah diberikan ruang melalui mata pelajaran tertentu, katakanlah PKN. Di dalam PKN ini sesuai dengan jenjang katakanlah di SMA, itu dikenalkan juga tentang pemilu, tentang sistem pemilu, tentang lembaga-lembaga negara itu sudah dikenalkan ya. Apakah ini menjadi penting ketika mereka harus ditunjukkan praktek-praktek politik yang ya tentu selama ini politik dipahami oleh mereka-mereka yang ada di dunia pendidikan itu sesuatu yang hitam ya, atau yang abu-abu gitulah. Nah, makanya untuk mengenalkan politik praktis mestinya tidak harus ada praktek langsung ya, untuk demokratisasi. Karena di sekolah itu guru-guru sudah bisa melakukan simulasi ya. Misalnya ada kurikulum yang harus disampaikan atau sebuah tema di dalam pembelajaran itu terkait dengan demokratisasi, tentang pemilihan umum. Itu guru-guru sudah paham lah bagaimana mereka disimulasikan itu. Nah, ketika ini praktek nyata, sementara siswa-siswa yang ideal itu kan pilihannya juga berbeda-beda, karena sudah perbedaan pilihan inilah yang kadang-kadang kita berpikiran ini akan menjadi awal dari sebuah friksi, perpecahan di tingkat mereka, karena tidak ada tindak lanjut. Dan guru-gurunya tentu guru yang bermacam-macam, nanti akan bisa memihak siswa siapa yang memilih partai ini, nanti akan terjadi kelompok-kelompok seperti itulah. Ini yang jelas untuk dunia pendidikan tidak baik yang seperti itu, menurut hemat saya seperti itu gitu ya. Tapi karena sudah difinalisasi ya Pak ya, pada saat penerapannya nanti Pak, gimana langkah dari PGRI supaya tetap kondusif Pak? Ya, artinya begini, apapun keputusan MK itu bersifat final ya, dan tidak ada upaya hukum yang lain untuk membatalkan keputusan MK. Tapi itu adalah tentunya teman-teman memang hari ini harus
harus diajak dewasa dengan kondisi keterpaksaan ini, menyikapi persoalan-persoalan politik. Ya tentunya teman-teman akan masuk ke wilayah-wilayah itu yang di sisi lain mereka tidak boleh berpolitik praktis menurut PP 10 PP 53 tahun 2010 dan juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 gitu ya. Karena dilarang kelas ya kita bicara politik, bahkan ada kecenderungan. Nah ini seperti ini saya pikir ada sebuah kontradiksi keputusan MK dengan undang-undang yang hari ini melarang pegawai negeri dan guru umumnya untuk tidak berpolitik praktis ya. Tentunya kalau ini sebuah keterpaksaan, kita yang ada di bawah kalau guru-guru tidak bisa berbuat apa ya hanya menerima gitu ya. Tapi dampak-dampak ini ya nanti kita sampaikan kajian ini secara hierarkis kepada pengurus PGRI. Ya syukur-syukurlah keputusan MK itu juga selama ini juga ada keputusan MK yang bisa ditinjau kembali ya. Karena memang sebuah kebutuhan, karena saya pikir penting-penting amat selama ini anak-anak itu lewat media sosial yang lain sudah bisa menyampaikan atau menyalurkan pilihan-pilihan politiknya gitu loh Mas. Baik, Pak Supriyono, terima kasih waktunya sudah berbagi pendapat Sama-sama sore ini. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang lebih baik lagi ya Pak ya. Karena banyak sekali yang tidak setuju nih Pak dengan keputusan MK. Oke. Baik, selamat sore Pak Supriyono. Selamat terima kasih, selamat sore. Baik, Supriyono, Ketua PGRI Jember.